sahabat pembelajar, setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang self-awareness. Dan dibawakan oleh siapa? Beliau adalah seorang spiritual practitioner, juga pendiri dari sebuah komunitas Shift Your Perspective. Beliau adalah sahabat saya, Pak Tio Yanuar. Selamat malam, Pak Tio. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, Bu Oki dan kawan-kawan yang hadir. Iya, gimana kabarnya pada hari ini? Kesibukannya apa nih? Luar biasa tadi. Tadi sempat ganti perpanjangan SIM. Saya nggak sadar kalau SIM saya habis sudah 1,5 tahun yang lalu gitu. Wow. Iya, baru sadar sempat hari ini ya. Baru sadar kemarin. Sadarnya di mana? Di Banyuwangi. Waktu kemarin kita coba berangkat ke Bali. Saya pas ke Banyuwangi tunjukin rapid scan, diminta SIM STNK, dilihat, loh Pak ini SIM-nya habis. Oh iya, 1,5 tahun lagi. Aduh, baru luar sadar. Biasa ya, 1,5 tahun. Aduh, Coach Tio. Nah, Coach Tio sehari-harinya boleh cerita sedikit nggak? Kan Coach Tio akan bicara tentang self-awareness ya. Tentu teman-teman sahabat pembelajar di sini ingin tahu Coach Tio tuh sehari-harinya apa saja kegiatannya, kemudian latar belakangnya, bagaimana sampai membentuk sebuah komunitas yang tadi saya sebutkan, biasanya disingkat dengan SYP tadi, dan Coach Tio juga menamakan dirinya sebagai spiritual practitioner. Silakan Coach Tio. Ya, jadi saya lahir di Semarang, kemudian kuliah di Bandung, kuliah di Parahyangan. Saya lulusan ekonomi accounting Universitas Katolik Parahyangan. Nah, setelah itu ya kesasa enggak mau pulang, dapat mojang priangan kan, jadi enggak mau pulang ceritanya. Akhirnya kegait sama mojang priangan, ya sudah diem di Bandung artinya. Jadi di Bandung ini saya sudah mungkin 35 tahun ya, lebih lama daripada kota asal. Tapi ya namanya dialek, tetap dialek Jawanya masih kebawa lah. Iya, masih kelihatan Coach Tio ya. masih medok katanya, masih medok. Ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sharing dengan jelas inti-intinya dan sebagainya gitu ya. Nah, saya itu mulai masuk ke spiritual itu kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Jadi sudah mencari saya setelah lulus kuliah, saya kerja sambil mencari. Jadi saya kalau masuk ke dalam satu agama dan sebagainya, pendalaman saya masuk ke dalam. Ternyata saya lebih cocok ke spirituality gitu. Nah, saya ketemu, kemudian saya meditator itu sudah dia 25 tahun itu. 25 tahun. Kemudian business as usual gitu. Saya sempat jadi CEO satu grup dealer Yamaha. Waktu itu saya punya 30 dealer resmi Yamaha. Kemudian 2018 saya lepas semua. Saya lepas karena pusing, tekanannya luar biasa dan industrinya ya gitu-gitu aja, nggak selesai masalahnya. Karena saya punya saham kecil juga, saya pikir, saya hitung-hitung, akhirnya kok saya yang pusing, saya nggak dapat apa-apa, maka saya lepas. Sekarang saya bisnis saya punya distributor ban Pirelli untuk Jawa Barat, Pirelli motor tire ya, Pirelli motor tire. Kemudian saya ada bisnis frozen sea fish dan distributor superfood gitu. Nah, kegiatannya sehari-hari apa ya? Kondisi COVID gini memang berantakan semua. Yang makanan tentu baru dibuat ketika COVID atau bagaimana, Coach Tio? Enggak, sebelumnya sudah. Oh, oke. Jadi 2019 itu sudah kayak
yang datang teman-teman di Jakarta yang di apa namanya di KKP, teman-teman di KKP yang aktif di KKP itu seperti datang, nih kamu bisnis ini deh gitu. Oh, bisnis ini untuk di Jawa, di Bandung itu kan jarang gitu. Bandung kan kebanyakan ikannya ikan dari air tawar ya, dari Jatiluhur, gurame gitu lah, ikan mas gitu. Nah, untuk ikan apa namanya ikan laut jarang. Nah, sekarang model baru adalah ya pakai frozen sebenarnya. Frozen itu ikan kalau frozen sebenarnya masih bagus sekali karena kadang-kadang banyak ikan yang sudah beku kapal, jadi sebenarnya masih fresh sekali gitu. Jadi nggak apa, justru lebih fresh daripada kalau kita belanja di pasar ya, belanja di pasar atau di supermarket gitu, justru lebih fresh karena memang kita dapat dari dia sudah langsung di frozen di kapal gitu. Kapalnya kan sekarang kapal besar-besar, kapal yang 100 ton itu kan 3 bulan kalau jalan di laut. Nah itu kan kalau ikannya nggak frozen kan bau semua mereka. Maka frozen ke frozen sekarang semuanya. Nah saya pikir bagus karena ikan laut protein jauh lebih bagus ya, apalagi kondisi COVID gini. Lebih tinggi ya. Iya, iya. Baik. Tapi kayaknya saya ini nih akan pesan nama Coach Tio. Mudah-mudahan minggu depan. Nah, Coach Tio, hubungan dengan kegiatan bisnis itu ya, kan lumayan banyak tuh sebetulnya. Nah, kapan sih Coach Tio itu belajar atau bagaimana Coach Tio itu menyediakan waktu ya, atau menyisakan waktunya untuk spiritual dan sampai bisa membentuk sebuah komunitas yang namanya SYP, itu gimana ceritanya? Jadi gini, nah untuk berangkat ke situ, saya sering diundang. Jadi waktu di Yamaha pun saya sempat bikin namanya pelatihan namanya Manusia Unggul, ngajarin soft skill gitu ya, ngajarin soft skill. Karena soft skill ini nggak pernah didapat daripada di tempat kuliah di akademis ya. Nggak pernah dapat. So saya pikir ya, karena kan waktu itu orang saya CEO di salah satu dealer otomotif itu kan, saya melihat secara langsung bahwa ini lulusan sarjana tapi pemikirannya kok seperti ini gitu. Nah kemudian bikin itu. Nah nyambung, akhirnya ini nyambung lama-lama sebenarnya setelah kita sudah develop secara karakter, secara kepribadian kita sudah develop. Ujungnya kemana? Sebenarnya ujungnya adalah ke spiritual. Karena nanti disebut God spot. Disebut God spotnya itu muncul ketika emotional intelligence-nya muncul. Jadi ketika kita hanya punya IQ, kita pinter, tapi kita tidak cerdas secara emosi, ini jomplang. Ini nggak mungkin muncul God spot-nya. Nah, ketika dua-duanya balance, IQ-nya oke, kemudian EQ-nya oke, nanti spiritual intelligence-nya muncul. Nah, ketika spiritual intelligence muncul, spiritual intelligence inilah yang akan mendirect kita, mengarahkan kita. Kita ini kan sebenarnya makhluk spiritual yang sementara menempati tubuh fisik ini gitu ya. Nah, jadi inilah nanti yang mendirect kita itu. Nah, ketika kita bisa connect gitu ya, jalannya lebih enak. Nah, ngatur waktu setiap orang sama, satu hari 24 jam sama, kan gitu ya. Nah, tinggal kita masing-masing aja atur. Jadi kalau pagi atau malam mau tidur, ya kita meditasi gitu ya. Meditasi dulu setengah jam minimal gitu. Kalau lagi asik ya bisa bablas sampai 2 jam gitu kan ya. Nah, ini dibiasakan, dilatih supaya kita bisa memahami pikiran kita sendiri, kita bisa memahami, kita bisa merasakan emosi kita sendiri, kita bisa merasakan, ya kalau tubuh sih pasti kita merasakan karena itu connect semua gitu. Ketika dicubit juga langsung sakit segala macam. Kalau tubuh sudah, tapi kebanyakan saya melihat bahwa orang ini terjebak pada pikirannya dia, padahal pikiran kita ngerti itu hanya
secuil loh, hanya secuil. Kita nggak ngerti banyak hal gitu. Tapi kita sangat apa namanya, menggantungkan diri pada pikiran kita. Lah kalau pikirannya salah, ya salah jalannya akhirnya kan gitu. Nah, dari situ kemudian kita apa ya? Saya sering dipanggil, kemudian saya bicara tentang spiritualism. Kemudian saya sering dipanggil. Kebenaran di Bandung ini ada waktu itu Bu Lili pemerakarsanya. Jadi ada kelompok yang namanya ngobrol-ngobrol produktif. 1 bulan sekali ketemu, bicaranya beda-beda, macam-macam tentang spirituality, tentang awareness, tentang consciousness. Sudah jalan kurang lebih 10 tahun. Nah, saya pikir teman-teman Jakarta masa nggak ada ini. Jakarta ini justru penting karena pembicara-pembicara kawan-kawan saya banyak di Jakarta. Saya bicara sama teman-teman Jakarta, lu mau nggak bikin kelompok seperti ini? Akhirnya mau coach, mau. Akhirnya terbentuklah namanya Shift Your Perspective. Itu yang menamakan juga teman-teman di Jakarta. Jadi saya dampingin mereka untuk bikin. Kita ketemu offline sebulan sekali, minggu ketiga di Pasar Baru, di Sanggar Pratiwi di Pasar Baru. Nah, saya khusus dari Bandung ke sana setiap minggu ketiga saya pasti ke Jakarta, saya dampingin. Nah, ternyata ya sekarang sudah SYP ketika pandemi ya kita nggak ada ketemu offline, jadi kita ketemu online saja. Di online seminggu 2 kali sekarang. Seminggu 2 kali kita ada Zoom tentang macam-macam. Kita bahas juga sama tentang spiritualitas, tentang awareness, tentang consciousness gitu ya. Intinya seperti itu. Sebulan 2 kali. Ya. Nah, Pak Hari ini ya. Thomas Hari yang bantu untuk operating IT-nya gitu. Nah, ini ada teman-teman juga dari SYP ini. Seperti itu kurang lebih Bu Oki. Dari ceritanya seperti itu. Sudah jalan tahun kelima nih, tahun kelima ya di Jakarta ya. Nah, Kostio. Oke, silahkan. SYP itu bukan punya saya cuma ngomporin saja. Saya senangnya jadi provokator gitu. Jadi saya ngomporin, ini mau nggak? Ini teman-teman Jakarta loh, ini punyamu loh, bukan punya saya. Ini punyamu, kalian urus. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya mau. Jadi kita bukan satu komunitas yang khusus, tapi bebas. Kita komunitas bebas, lintas agama, lintas pendidikan, ya. Kemudian kita dengan Zoom SYP bisa jangkau lebih banyak dari Papua, dari mana-mana. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sama-sama, ayo sama-sama supaya consciousness kita itu meningkat, upgrade semuanya. Nah, ketika satu orang atau satu kelompok itu upgrade consciousness-nya, itu membawa pengaruh bagi banyak orang gitu loh. Bagi banyak orang itu ngangkat satu, itu yang lain angkat juga semua. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Gitu. Orang-orang sekitarnya ya itu akan terangkat juga ya, Kostio. Nah, Kostio sebelum masuk ya, katanya Kostio kan akan memberikan paparan. Sebelumnya nih, kita ingin tahu apa sih arti spiritualitas buat Kostio? Spiritualitas itu sebenarnya apa ya? Spiritualitas itu sebenarnya ngomong spirit itu ya sebenarnya semangat kita. Nah, spirit ini apa? Ya inilah energi apa ya? Energi sekeliling kita yang memang itu adalah kita bicara bahwa itu sebenarnya itulah yang namanya spirit itu adalah percikan ilahi itu. Jadi itu adalah apa ya? Kita sebut kalau ngomong matahari ya, matahari itu apinya besar sekali. Nah, percikan dari api matahari itu, jadi kita sebut ngomong api lilin gitu ya. Nah, itu jadi kita gitu. Nah, itu spirit. Itu spirit kita bicara begitu. Jadi hal-hal di luar logik. Spirit itu hal-hal di luar logik. Jadi itu inti daripada diri kita sendiri sebenarnya. Itu titiknya. Oke, terima kasih Kostio. Silakan kalau Kostio mungkin mulai dengan pemaparannya. Oke, saya mulai ya. Saya izin untuk share screen ya.
Saya izin untuk share screen. Oke ya. Lihat semua ya. Lihat. Oke. Terima kasih waktunya Bu Oki. Saya senang bisa diundang, saya bisa membagikan apa yang saya tahu lah kurang lebih ya di event di Indonesia Belajar ini. Ya sebenarnya misinya mungkin sama juga gitu ya. Kita pengen bantu kawan-kawan untuk ya, kita belajar apa yang kita nggak ngerti gitu. Supaya apa ya sama-sama kita mengupgrade diri kita lah istilahnya begitu. Nah saya mau masuk mulai tentang apa itu self awareness. Self awareness ini loh tentang kemampuan kita melihat diri kita sendiri dan kehidupan kita dengan jujur tanpa terjebak pada konsep benar salah dan baik buruk gitu. Jadi jujur, kita melihat diri kita secara jujur apa adanya gitu. Ya. Nah, self awareness adalah kita bilang kesadaran jaga. Aware itu waspada gitu, kesadaran jaga. Awas gitu. Nah, awareness ada beda dengan consciousness. Ya. Awareness ada beda dengan consciousness. Kalau consciousness adalah kesadaran paham, tapi bahasa Indonesianya semua ngomongnya kesadaran gitu. Nah, ini kesadaran model apa sih gitu ya? Nah, awareness ini kesadaran jaga. Seperti apa contohnya? Contohnya, Anda meletakkan payung waktu masuk restoran. Payungnya taruh di mana? Itu Anda tahu, Anda sadar. Oh, saya taruh ke situ. Oh, saya titip ke concierge-nya. Kan gitu. Ngerti. Nah, ini gampang-gampang sulit gitu ya. Gampang-gampang sulit loh. Gampang-gampang sulit. Karena mostly 80% lah ya. 80 sampai 90%. Tindakan kita ini dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Bawah sadar kita ini kerjanya otomatis. Bawah sadar kita ini kerjanya otomatis. Kita melangkah sudah nggak mikir gitu kan ya. Kita melangkah sudah nggak mikir. Melangkah kaki kiri, kaki kanan. Kita masuk ke satu rumah nggak mikir. Nggak pakai kesadaran gitu. Ya sudah otomatis saja gitu. Contohnya ya, makan, ngunyah itu sudah otomatis. Pernah ngitung nggak? Anda ngunyah itu berapa kali? Pernah aware nggak? Kalau kita biasa makan itu berapa kali ngunyah? Apakah 7 kali, ataukah 10 kali, ataukah cuma 3-4 kali langsung telan? Kebanyakan orang Indonesia begitu. Makan ngunyah 5-7 kali, kemudian langsung telan. Disuruh perutnya yang kerja, jadi perutnya pada besar-besar semua. Nah kalau orang Jepang beda, dia makan ngunyahnya ngunyahnya lama, dia ngunyahnya lama, benar-benar sampai halus. Kemudian enzim-enzim di mulut ini juga keluar semua bagus untuk mecah protein ini, kemudian baru ditelan. Jadi, lah memang secara natural gigi kita ini kan gigi seri ada 8 ya, taring 4, kemudian sisanya kan geraham gitu ya. Sisanya kan geraham. Jadi ada 20 geraham. Itu kan di dalam komposisi gigi kita bisa ngerti bahwa nature-nya kita itu makan adalah banyak sayur, sedikit daging, ngunyahnya yang lama kan gitu ya. Ngunyahnya yang lama. Jadi ngunyahnya lama digiling halus baru masuk ke usus. Jadi usus lambung tidak kerja berat. Seperti itu. Kurang lebih. Ketika kita ngerti ini, oh iya ya, saya salah. Kadang-kadang orang kita ini makan buru-buru gitu. Makan buru-buru. Kemudian sadar akan pemikiran sendiri. Pemikiran saya ini seperti apa? Ya, pemikiran saya ini seperti apa? Nah, kalau kita nggak sadar sering nonton sinetron misalnya, atau kita sering nonton berita-berita, itu secara nggak sadar kita dimasukin berita-berita yang
lebih banyak nggak bagusnya gitu ya daripada yang bagus. Bawah sadar, akhirnya tindakan kita otomatis tadi karena tindakannya dipengaruhi oleh bawah sadar, artinya lama-lama yang muncul adalah tindakan-tindakan yang kurang pas, yang nggak bagus tadi gitu. Ya, sadar nggak kita akan emosi yang kita muncul dari diri kita? Emosi apa nih? Kok saya jadi emosi seperti ini ya? Ini punya siapa? Belum tentu loh punya Anda. Bisa jadi itu punya orang-orang sekitar Anda gitu. Sadar akan tubuh dan fenomenanya. Macam-macam. Nah inilah kesadaran jaga sebutnya. Ini aware. Nah kalau consciousness itulah kesadaran paham. Jadi nanti ada hubungannya dengan kita, dengan alam semesta, dengan lingkungan dan sebagainya. Itu wisdom-wisdom yang kita dapat. Hikmah-hikmah yang kita dapat dari pengalaman itu. Nah, kenapa ini penting? Ya kita untuk kita mengenal diri kita seutuhnya, sebenarnya saya itu siapa sebenarnya. Kemudian mengenal lingkungan di mana kita berada. Ya, peran kita sebagai apa dalam situasi seperti apa. Sebagai sekarang ya, misalnya saya nih Tio Januar, ini perannya sebagai apa? Sekarang di dalam sekarang saat ini di waktu acara Indonesia Belajar ini saya sebagai pemateri. So, saya harus bawakan materi ini dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, nanti setelah selesai ini tadi bagaimana dengan saya sebagai pasangan? Sudah berlaku apa baik, benar nggak gitu loh secara kesepakatan umum. Saya sebagai orang tua, benar nggak saya dalam mendidik anak-anak ini kan gitu ya. Kemudian saya sebagai anak terhadap orang tua saya bagaimana? Saya sebagai anak yang berhubungan dengan kakak atau adik gimana? Sebagai bos atau sebagai karyawan harus seperti apa kan gitu. Banyak loh ini peran kita ini. Nah ini pentingnya awareness ini untuk melandasi pemikiran dan tingkah laku di semua lini, ya. Belum lagi nanti mikrokosmos versus makrokosmos. Jadi peran saya di dunia ini, saya lahir, kemudian peran saya di kehidupan ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Keberadaan saya ini untuk apa? Gitu. Nah ini lebih dalam lagi gitu ya. Kalau alam semesta ini selalu memberikan apa namanya, memberikan kenyamanan, memberikan menghidupi kita, nurture, memelihara manusia di dalamnya. Lah kita ini sebagai kita sudah lahir, sudah hidup. Peran kita, keberadaan kita itu memberatkan gitu ya. Nah ini lebih dalam lagi. Banyak hal. Jadi ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Yang ketiga, terus sudah ada nih kita ya, mau ngapain dunia ini makanya. Di dunia ini kita mau ngapain? Misi hidup kita ini apa? Life purpose-nya apa? Soul mission-nya apa? Nah, ketika kita bisa ngerti, kita bisa tahu, kita bawa diri kita kemana, arahnya kemana, kita bisa selaras lebih bagus lagi. Nah, itu enak baru. Jadi, ketika kita meninggalkan hidup ini, ya kita bisa tersenyum. Kan kurang lebih begitu. Nah, ini self-awareness ini sebagai kunci untuk jadi pedomannya, landasannya harusnya self-awareness dulu. Ini poin penting sekali. Saya rasa seperti itu. Nah, yang kedua, kita punya otak nih. Main ini mental ya, kan gitu ya. Apakah kita adalah pikiran kita? Apakah kita hanya ini? Tidak loh. Ya. Nah, kemudian cuman masalahnya banyak orang terjebak di sini. Padahal yang kita ketahui itu sangat-sangat kecil. Kalau Einstein bilang bahwa
pengetahuan yang beredar di dunia itu antara 8%. Lah, zamannya Einstein, ya sekarang kurang lebih 12-13% lah, kan gitu ya. Nah, kalau 13% dari semua pengetahuan yang beredar di dunia ini, lebih banyak kok terhadap pikiran kita. Pikiran kita sudah benar belum, kan gitu. Aja, karena value tentang yang dimasukkan, didogmakan, ya kan. Nah, nilai ini, ya Bu. Suaranya tadi Coach Tio agak nilai-nilai ini putus-putus ya, Coach. Kalau enggak sementara menerangkan, boleh kameranya di-off-kan. Nanti kalau pada saat tanya jawab mungkin bisa di-on lagi ya. Iya, benar, betul. Saya off-kan kamera dulu sebentar. Sebentar. Mana ya? Kelihatan nggak? Sebentar ya, sebentar. Nah, saya matiin, lebih baik begitu. Karena internetnya kadang-kadang suka gitu. Iya. Bisa lanjut lagi. Ya, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Tadi sampai mana ya? Sampai Einstein tadi ya. Jadi bahwa kita ini terlalu mengandalkan value soal value. Jadi value ya, bahwa kita itu ketika sudah lahir itu kita dikondisikan sama lingkungan kita, sama orang tua kita, sama pendidikan kita, sama lingkungan sekitar kita gitu. Sudah terkondisi. Kamu lahir namamu adalah ini. Jadi kalau bukan ini adalah bukan saya, kan gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada yang kamu karena kekhawatiran orang tua, kamu jangan terus langsung masuk di dalam sini. Kalau saya kena hujan sakit, kata orang tua begitu. Dan ini dibawa sampai besar. Nah, ketika ini terkondisikan bahwa kita punya belief system, kita punya sistem keyakinan, kalau bahwa saya kena hujan sakit, ya kalau kita kena hujan sakit beneran, langsung meler, flu lah, dan sebagainya. Nah, ini value-value ini perlu di reframe lagi, di-frame ulang, dibingkai ulang, dikeluarkan lagi, dibingkai ulang. Banyak value-value yang mungkin salah satu dari sekian banyak loh. Kemudian kita punya tubuh, ya. Apakah tubuh kita ini kita tahu tubuh kita bisa bergerak, kita tahu kalau dicubit sakit, ditampar sakit dan sebagainya, kecelakaan sakit. Tapi apakah kita itu tubuh kita gitu loh? Enggak loh. Kita masih punya mind, kita punya soul, kita punya emosi gitu. Lantas yang ketiga, kita punya emosi, bisa merasa marah, senang, happy, sedih. Apakah kita adalah emosi kita? Enggak juga loh, ini adalah bagian loh. Tapi kadang-kadang kita ini emosi dulu yang jalan gitu ya. Kita terlalu reaksional gitu. Nah, orang-orang yang sering demo, marah, kemudian kilaf termasuk gitu ya, yang kita sebut kilaf. Wah, maaf saya kilaf gitu. Karena apa? Emosi duluan yang dimajuin gitu kan. Emosi dulu. Jadi dia bereaksi terhadap emosinya. Emosi dia bukan dia as a being sebagai satu keberadaan mengendalikan emosi, tapi dia dikendalikan sama emosinya yang nantinya berakibat fatal gitu kadang setelah. Nah, inilah peran dari self awareness secara internal. Ini baru keseluruhan dari tubuh kita. Nah, kemudian ini mind, body, emotion,
tidak ada gunanya. Spirit ini kan kayak listrik gitu ya, aliran listrik dalam satu komputer. Ini program, ini software, ini hardware kan gitu ya. Ini hardware, ini softwarenya. Nah ini apa? Nah ini listriknya. Ketika listriknya dicabut, komputernya nggak nyala nih. Ketika ini pergi, ini nggak berfungsi semua. Yang ada adalah penyesalan. Ya waktu sudah meninggalkan dunia, kemudian penyesalan. Nah, saya itu, aduh, saya kok begini ya. Saya tadinya kan kok saya terpancing emosinya terus, gitu. Yang ada adalah penyesalan. Nah ini loh. Nah ini siapa sebenarnya? Nah ini yang perlu kita gali. Nah spiritualisme ini adalah di sini. Kita connect. Jadi bahwa di dalam kita sadar bahwa di dalam kita ini ada sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada diri kita ini. Nah, ketika kita bisa connect ini adalah wakil dari sang kita bisa connect bagian. Jadi karena ini sendiri adalah bagian dari Sang Maha Besar itu kan gitu ya. Nah, spirit tidak pernah mati, yang mati adalah ini bodinya meninggal, onggok mayat saja jadinya, karena spiritnya apa namanya spirit kan tidak pernah mati, maka kita sudah rusak kayak sekarang yang banyak COVID gitu, darah nyentel orangnya langsung pergi gitu. Lihat badan saya rusak, pergi untuk kehidupan sekarang saya pergi. Coach Tio, nah, nanti iya. Kehidupan berikutnya bagaimana nanti kan? Jadi sama. Halo? Iya, Coach Tio suaranya masih putus-putus loh, Coach. Masih terdengar. Routernya di restart dulu, Coach Tio mungkin routernya di restart dulu biasanya. Masih putus-putus ya? Masih putus-putus ya? Parah. Aduh, nanti lama lagi. Kalau modemnya, oh gitu putus-putus ya? Sekarang gimana sekarang? Sebentar. Kalau di restart lama. Iya. Kalau di restart. Nah ini bagus nih Coach. Sekarang. Lama soalnya. Nah, bagus ya. Suka hawar-hawar gitu sebentar. Yang lain dulu supaya enggak rebutan. Iya. Atau pindah ke posisi di dalam rumah yang bagus sinyalnya. Nanti tahu yang lain jangan seperti dulu. Aku lagi bingung. Sebentar ya, Bapak Ibu, mungkin Coach Tio sedang mencari tempat yang lebih baik ya, agar bisa lebih lancar pemaparannya. Halo, di sini sekarang jelas nggak ya? Mudah-mudahan. Kadang-kadang setelah berbicara sekian lama, nanti baru kelihatan. Mudah-mudahan oke, Coach Tio, silakan. Sebentar. Ini apa namanya? Saya coba ganti dulu apa namanya? Speakernya saya ganti dulu coba. Ya. Jelas nggak sekarang? Ya. Sekarang
Mudah-mudahan jelas terus ya. Sekarang sih jelas nih. sorry selalu gitu. saya pindah tempat dulu. Ya. Ya. Oke. Sebentar, ini speakernya saya pindahin dulu. Sorry ya teman-teman ya. Agak ada gangguan gini. Belum dapat speakernya. Yang itu coba tolong matiin. Tapi memang di sini tertulis di Coach Tio, network bandwidth-nya is low katanya. Oh. Ya. Oke. Makanya itu ya memang benar Hari. Cuman kalau saya restart jadi lama lagi gitu. Jadi lama lagi. Mesti nunggunya lama untuk balik. Nah, sekarang sudah jelas? Mudah-mudahan jelas. Sekarang jelas? Sekarang jelas banget nih, Coach. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Saya lanjut ya. Sorry atas gangguan tadi. Nah, saya akan enggak bahas banyak tentang tentang body ya. Nah, body aja kita punya sistem aja banyak sekali nih, sistem pencernaan, ini sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem muscle otot, kemudian sistem tulang rangka. Dari sekian banyak sistem itu barulah terjadi seorang manusia. Kemudian, nah kita ini di timur beruntung karena bisa belajar dua aliran gitu ya. Di sini adalah aliran meridian dari Tiongkok, kemudian yang di sini adalah cakra dari India. Nah ini Bu Oki yang pinter ngajarin ini nih, soal cakra, soal kundalini dan sebagainya. Saya nggak bahas gitu. Ya, saya nggak bahas banyak. Nah, kemudian ini tentang psikologi ya, tentang psikologi. Nah, bahwa kita ini di luar sebagai self ya, jati diri, untuk menemukan ini kita harus bisa menyatukan semua yang ada gitu ya, dari ego kita, dari shadow kita. Shadow itu bayangan diri kita, bayangan dari diri kita yang kita tolak gitu. Jadi ada bagian dari diri kita. Ya ini juga akibat terkondisi bahwa kita ini karena terkondisi, jadi kita maunya yang baik-baik saja. Jadi kalau kita tahu diri kita nggak baik, ada yang nggak bagus gitu, kita nggak, nanti saya kelihatan jelek dan sebagainya, kita nggak mau. Nah inilah yang disebut shadow. Ini bayangan diri kita. Nah bayangan diri kita ini mengerikan loh. Kalau kita temuin itu mengerikan. Kalau kita bisa nemuin ini mengerikan sekali, karena ini memang jelek sekali gitu ya, jelek sekali. Boleh dibilang ini evil gitu ya, tapi sebenarnya ini bagian dari diri kita. Jadi namanya dalam kehidupan fisik selalu ada yin yang-nya ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu. Nah kemudian kalau kita bisa menyatukan ini semua, kemudian kita bisa menemukan jati diri. Itu titiknya. Nah, ketika kita menemukan jati diri, ya sama juga bahwa kita ketemu spirit kita. Kita ngerti bahwa kita ini adalah satu keberadaan ternyata, bukan hanya pikiran gitu ya. Bahwa kita ini adalah satu keberadaan yang jauh lebih besar daripada sekedar pikiran dan emosi kita gitu. Nah, ketika kita ketemu self atau jati diri, sama ini sudah. Nah, ini baru enak gitu ya. Nah, kemudian conscious mind, ini conscious mind di atas ini, yang ini adalah conscious mind. Conscious mind, pikiran sadar kita itu cuma 10%. Pikiran sadar kita itu ya yang kita analisa, waktu kita berpikir, kita merencanakan, kemudian short term memory itu ada di sini, pikiran sadar. Nah, yang long term memory termasuk memori-memori di kehidupan lalu, karena tadi as a spirit kita itu nggak pernah mati kan gitu. Nah, kita akan membawa memori-memori di kehidupan sebelumnya. Nah, ini ada di bawah sadar semua. Ketika kita masuk ke hipnoterapi regression gitu, nanti kita akan kebongkar semua ininya gitu ya. Kadang-kadang sakit-sakit
yang sekarang gitu kadang-kadang ditemukannya adalah akibat dari emosi masa di kehidupan lalu gitu. Kenapa kok rasanya punggungnya sakit terus ya? Dipijet baik, nanti besok sakit lagi gitu. Nah, ketahuan ketika diregresi, ternyata dulu pernah terpanah atau tertembak di belakang di tulang belikat begitu. Nah, waktu tertembak ini kan emosinya masih nempel. Nah, emosi ketidakterimaan dan sebagainya ini masih nempel gitu ya. Nah, ini ada di bawah sadar kita. Kemudian kebiasaan-kebiasaan, ya pola-pola, kecanduan dan sebagainya ada di bawah sini. Ya, kemudian kreativitas, kemudian step-step developmental stage itu adalah perkembangan ya, perkembangan dari ya perkembangan dari kepribadian kita sendiri gitu, bahwa zamannya kita maju terus, kemudian sampai di mana consciousness kita gitu ya, sampai di mana ketinggian dari kesadaran kita, kesadaran consciousness kita itu sampai di mana. Nah, ini nanti bisa diukur semuanya ya. Kemudian spiritual connection, kemudian intuisi itu ada di bawah sadar ini. Nah, jadi bawah sadar ini perannya penting sekali. Maka kita kalau dalam secara psikologi, yang bawah sadar ini kita bisa nggak angkat semua supaya kita sadarin. Ya, kalau di bahasanya orang hipno ya kayaknya di-reframe, dibingkai ulang. Bahwa ini yang di dalam ini dikeluarkan, kemudian disadari, diubah gitu kan. Bahwa misalnya pemahaman kita tentang uang itu keliru, bahwa uang itu jahat gitu ya. Nah, kemudian kita kita itu punya keluhan bahwa saya kepengen kaya gitu ya. Tapi kok saya nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, ini ada kontradiktif. Mungkin nilai-nilai tentang uang kita salah gitu. Saya menetapkan diri saya sebagai orang baik, tapi saya menilai uang itu jahat gitu. Nah, ini kontradiktif. Akhirnya ketika kontradiktif, nah saya mau kaya, nggak bisa. Karena kalau kaya, saya jadi jahat. Karena saya banyak uang, saya jadi jahat. Seperti itu kan. Nah, ini kontradiktif. Ini nggak yang membuat kita ini nggak bisa maju. Karena kita terdoktrin, terkondisi oleh value kita sendiri gitu. Nah, value ini dari mana? Dari perspektif kan, dari apa yang kita pandang kan sebenarnya. Cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap uang, terhadap segalanya gitu. Nah, kalau ini salah, selesai juga kita juga yang membelenggu kita akhirnya masuk ke bawah sadar. Nah, inilah yang makanya teman-teman di Jakarta ini pinter bikin namanya shift your perspective. Jadi kita perlu shifting saja, kita menggeser perspektif kita, sudut pandang kita itu kita geser sedikit, semuanya berubah. Itu titiknya. Ya. Nah, kemudian ini adalah emosional ya, kalau anger, foto-foto ini energinya di mana, kalau kita marah, kalau kita takut itu energinya di mana, kalau kita happy seperti apa. Ternyata kalau kita happy ya panas tubuhnya itu sampai total ya, sampai kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kalau kita sedih atau kalau kita depresi itu badan kita dingin, biru ini dingin ya, merah itu panas. Kita sedih panasnya cuma di sini. Nah, kalau kita depresi itu badan kita dingin semua. Nah, ini bahaya kan. Kalau sudah badan kita dingin itu kan, ya kita lihat bahwa orang mati kalau kita pegang badannya kan dingin. Orang sehat pegang badannya anget. Seperti itu kurang lebih. Ini tentang emosional. Karena mungkin waktu ya, saya sampai sini aja mungkin. Nah, di sini saya sedikit jelaskan bahwa ini antara internal ya, self awareness itu tentang internal dan eksternal gitu ya, tentang internal dan eksternal. Jadi kalau kita self awareness-nya internal ya, internal self awareness-nya rendah ya, kemudian eksternalnya rendah, kita jadi orang yang mencari, kita seekers ya. Orang ini nggak ngerti dirinya itu siapa gitu.
Saya banyak CEO kan, saya banyak wawancara orang. Saya tanya, kamu punya kelebihan apa? Nggak ngerti, Pak. Yang tahu kan teman lain. Kamu punya keburukan apa? Nggak tahu juga, Pak. Yang tahu orang lain. Lah gimana ini? Sebagai seseorang yang lama kerja, dia nggak ngerti keunggulannya apa, kelemahannya apa, nggak tahu. Kemudian mereka ada untuk apa, mereka nggak tahu. Ya, bagaimana orang lain melihat dia nggak tahu. Nah, ini repot, ya. Ini repot. Maka lawan dari awareness adalah ignorance sebenarnya. Nah, kalau saya melihat bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh, tapi ignore. Yang ada adalah abai, nggak peduli gitu loh. Ya, seperti ini. Jadi kalau internal self awareness kita adalah rendah, kemudian eksternalnya juga rendah, kita jadi orang yang mencari, selalu mencari ini, pencari. Nah, kemudian kalau internal self awareness-nya rendah, kemudian eksternalnya tinggi. Eksternal itu berarti kita keluar, kita aware sekali kepada outer world kita ya, di dunia di luar kita. Jadinya kita seperti apa? Jadi kita jadi orang yang people pleasers ya. Kita jadi orang yang pengen dimaui orang lain. Kita bukan dari diri kita sendiri, kita jadi orang yang dimaui orang lain. Hati-hati dengan ini. Ketika kita tidak menjadi diri sendiri, ini juga banyak yang sakit. Sakitnya biasanya kankernya getah bening dan sebagainya. Karena cahaya dari diri ini nggak keluar gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita self awareness-nya internalnya adalah tinggi, kemudian tapi eksternalnya adalah rendah, ya kita jadi introspektor, ya. Kemudian kalau kita, ya yang diharapkan di sini bahwa secara internal kita tinggi, secara eksternal kita juga tinggi. Nah ini di sini. Nah ini adalah nanti buat pemahaman ke selanjutnya. Saya rasa seperti itu. Apakah mau diteruskan atau kita mau akhiri? Kita lanjut tanya jawab, Bu Oki. Silakan. Coach Tio, ngomong-ngomong kalau diteruskan ada berapa slide lagi atau kira-kira panjang? Bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi, tergantung. Tergantung. Jadi, seperti itu. Atau nanti mau sesi yang berikutnya. Kita sesi berikutnya ya berarti ya Coach. Iya, ini aja. Saya gimana Bu Oki aja. Saya ikut Bu Oki aja. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, Coach Tio, berarti sampai di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih, Coach Tio. sorry. Jam lagi ya ini, ya. Di sini saya. Oke, teman-teman semuanya, tadi kita sudah dengar ya pemaparan dari Coach Tio ya. Sebetulnya demikian menarik. Saya lagi menunggu sebetulnya tuh berikutnya tuh bakal cerita apa. Cuman waktu juga yang membatasi. Yeah. Jadi untuk apa yang sudah dipaparkan nih teman-teman, apakah ada pertanyaan? Nah, pertanyaan Bapak Ibu bisa taruh di kolom chat ya, tetapi juga bisa langsung dengan membuka mic dan bertanya. Silahkan teman-teman di sini. Apakah ada yang bertanya? Biasa sampai jam berapa, Bu Oki? Bisa cuma 1 jam? Biasanya bisa sampai ya sekitar 20 menitan lagi gitu ya. 15 menit lah sampai 20 menit. Ya. Silakan. Nggak apa-apa. Gimana teman-teman pemaparannya? Atau masih ngunyah? Iya. Masih pada baik. Masih pada ngunyah. Nah, ini ada sahabat saya, Ibu Ati, membuka videonya. Bu Ati, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Coach Tio? Sebetulnya materinya bagus sekali ya, sampai saya bingung mau nanya apa. Kita menunggu ya Mbak Ati ya. Kita menunggu yang lainnya sudah selesai.
yang lainnya nggak ada yang buka gitu kan. Saya kebayang kalau saya juga bikin acara nggak ada yang buka gitu kan bingung. Ya, kalau gitu mau tanya aja ya Coach Tio. Entah ini tadi ada beberapa sih yang kayak misalnya soal apa namanya masalah tadi yang terakhir tuh eksternal internal itu. Saya merasa begini, ada beberapa komunitas gitu ya. Kalau kesadaran bahwa saya orang yang tadi banyak ya, hal yang buruknya tentunya iya gitu. Karena saya juga misalnya kalau bicara sama orang, wajah kan kita bisa baca wajah orang, oh dia senang menangkapnya atau tidak senang gitu, pasti itu jadi introspeksi saya gitu ya. Nah tapi gini, ada kepada saya suka ini saya masuk di mana gitu ya. Saya merasa memberikan sesuatu yang baik gitu untuk solusi bersama atau pemikiran bersama, karena kadang-kadang kan orang maunya ngikut yang udah deh yang gini aja, padahal kita kadang-kadang suka berpikir ini kok arahnya kok nantinya bisa sesuatu yang bisa jadi kurang baik gitu ya. Nah kan kita berusaha melontarkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah apa namanya, terus mungkin reaksinya menjadi beragam dan tergantung kuat-kuatan nih energinya yang mana gitu kan. Walaupun kita sudah mengungkapkan dengan sebaik mungkin menurut saya semampunya gitu. Nah, tapi kembali kalau seandainya itu terus itu lebih kuat gitu ya. Terus kita tuh menerima gitu sambil udah terakhirnya doa saja gitu. Karena nggak bisa diterjang ini gitu. Atau mungkin itu satu tuh contoh ya. Ada satu lagi misalnya kepada seseorang. Ini kebetulan keluarga lah ya, senior saya gitu. Saya tahu beliau pintar, cerdas dan seterusnya. Tapi juga nggak sabaran. Tapi juga ingin orang paham apa yang dia. Sampai saya ngelihat karena dia ada emosinya tinggi, itu kena ke badan gitu. Sakit ini, sakit itu gitu kan. Tapi yang lebih menurut saya lebih sebetulnya sakit, sangat sakit untuk dia adalah ketika misalnya ada seseorang atau saya aja pelan gitu ya ngasih tahu oh begitu ya, kalau menurut saya, nah mulai saya kasih mau sedikit itu dia udah defense gitu dan itu kenceng. Nah itu saya sama saya lebih mengutamakan dia tenang melihat saya menerima. Nah itu seperti apa tuh kalau kayak gitu saya seharusnya jadi kayak menerima aja gitu. Ya, jadi gini Mbak Ati, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini memang masalah umum. Jadi bahwa kalau ketika, jadi gini, maksud baik, kalau momennya tidak tepat atau caranya juga penyampaiannya juga tidak tepat, itu bisa jadi jelek. Jadi diterimanya jadi jelek. Kan itu juga aware loh. Kita harus aware. Maksud baik saya sampaikan dengan tepat di momen yang tepat dan cara yang tepatkah kan gitu. Itu juga perlu awareness gitu. Bisa salah loh, hasilnya bisa salah loh. Maksud baik kita itu bisa salah gitu ya. Bisa salah terima gitu. Nah, gini titiknya. Kalau saya bilang saya punya maksud baik, saya coba pikirkan dulu sebelum saya launch apakah momennya tepat, apakah caranya tepat. Kalau semua sudah tepat menurut saya, tapi yang di sana tetap masih tidak bisa terima, ya terserah. Enggak apa-apa, saya juga enggak mengharuskan, saya tidak kontrol bahwa you harus berubah sesuai dengan keinginan saya. Nah, yang bikin stres ini adalah kita itu melihat bahwa hasilnya tidak sesuai harapan kita. Nah, ini yang bikin kita stres, bikin kita marah, atau kita khawatir terhadap segala sesuatu yang terjadi itu, atau kita khawatir, ini juga bikin stres. Intinya bahwa ketika kita kontrol, kita pengen kontrol, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan kita tidak sesuai, itu kita marah. Nah ini yang kita lepas. Kalau kita aware ini, oh kok gini ya, ini ada yang salah nih gitu. Nah
ketika kita stres dan sebagainya, kita marah, itu kan menghabiskan energi kita, gitu loh. Nah, ketika energi kita drain segala macam, pengaruh semua ke imun sistem dan sebagainya, gitu. Nah, emosional yang tidak bisa dikeluarkan, padahal emosi gemes-gemes sendiri nggak bisa disalurkan dengan baik, itu juga akan menghantam ke dalam, gitu. Nanti banyak organ nantinya hormon nggak balance ya, hormon nggak balance nanti masuk ke organ yang lain-lain, wah macam-macam. Kalau di traditional Chinese medicine kan misalnya ketakutan itu akan mempengaruhi ke ginjal, kalau kesedihan mempengaruhi ke paru-paru, kan gitu ya. Kemarahan itu mempengaruhi ke liver. Coba aja diperiksa. Nah, ketika kita ngelihat ini juga tadi tentang cakra tadi itu juga related gitu, bahwa ini relate semua gitu ya. Nah, tentang cakra ini kita lihat bahwa orang yang sakitnya di mana, sekitar mana nih, sakitnya sekitar misalnya kanker payudara atau kelenjar getah bening, ini masalahnya di sini tentang tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri, penuh dengan kedendaman. Ini problemnya di sini. Nanti akan sakit di daerah sini, daerah dada. Getah bening lah, kanker payudara lah, kanker paru-paru lah, walaupun nggak ngerokok lah, yang disalahkan rokoknya. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, kemudian ini solar plexus, ini daerah pencernaan, perut dan sebagainya ya, lambung ya. Nah, ini asam lambung naik karena apa? Rasanya punya power, tapi kok nggak berdaya. Nah, ini juga asam lambung naik, cemas, khawatir. Ini di sini asam lambungnya naik. Ini ketahuan semua kok di sini. Nah, ini Bu Oki pinter jelasin seperti ini. Kalau saya kan sekedar tahu aja. Orang yang nggak bisa mengekspresikan dirinya, nggak bisa saya mau ngomong nggak enakan dan sebagainya. Ini problem, tapi tidak disalurkan cara yang lain. Tidak harus bicara ya. Tidak harus bicara, tapi ini cakra tenggorokan ini adalah saluran ekspresi. Nah, emosi ini yang tadi emosi-emosi tadi yang sudah ada nih, kalau nggak keluar dari sini, ini adalah saluran keluaran. Kalau nggak bisa keluar, dia akan ngantem ke dalam ini, akan mantul balik gitu ya. Nah, pernah tahu nggak orang yang kanker ujung lidah, kankernya pangkal lidah, ngeri saya, nggak bisa makan kan, kayak di ujung, di pangkal lidahnya itu, bukan di ujung depan, tapi di belakang. Nah, ini saya langsung melihat, oh ini orang nggak bisa ekspresi. Penyaluran ini banyak macam, bisa menggambar, bisa journaling, membuat diary, jadi bicara sendiri, tulis sendiri. Nanti tulisan itu akan apa namanya, akan berlanjut gitu ya, akan mengalir sendiri, atau kita bikin apa, melukis, matung, pahat dan sebagainya. Ini ekspresi, nari, nyanyi, ini di sini. Kalau tidak bisa dikeluarkan bahaya gitu. Seperti itu. Misalnya masalah yang kalau cewek juga maaf banyak yang di kandungan ya, masalah kandungan dan sebagainya. Ya, daerah sekitar sinilah. Kalau cowok berarti prostatnya ada di sini. Itu tentang relationship pasti. Masalahnya adalah relationship. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan siapapun, hubungan dengan orang tua dan sebagainya. Ini ada di sini. Ini problem. Nah, ketika ini tidak terpecahkan, emosi ini ada di dalam, kelihatan, oh lu masalah di sini. Langsung ketika kita makin tahu, kita oh gini ya. Langsung kita tahu, oh ini kamu punya masalah apa enggak di sini, coba catetin, keluar semua. Nah, ya kan, ketahuan di situ. Seperti itu, Mbak Ati. Iya. Ya, seperti itu. Jadi maksud baik, ya sudah. Kalau kita sudah punya maksud baik, kita lihat momennya tepat, cara kita sudah tepat, ya sudah. Soal dia nggak mau terima, urusannya dia, menurut saya gitu. Oh gitu ya. Tugas kita sudah selesai. Udah, tugas kita sudah selesai gitu loh. Iya. Seperti itu. Iya, kan. Orang datang ke Anda minta makan, saya lapar udah sekian hari nggak makan, Anda sediain makanan, dia nggak mau. Sudahlah.
terserah lah. Iya benar. Iya, Kayak gitu, minta tahu tapi pas dikasih tidak diterima gitu ya. Ya, seperti itu. Nanya sedikit lagi boleh nggak? Boleh. Tadi kan ada hubungannya dengan ini nih, masalah kehidupan lalu. Iya. Kayak Bu Oki mungkin tahu ya, saya kena TB tulang. Memang beberapa waktu lalu saya banyak bergaul dengan kakek-kakek veteran yang kena TB gitu. Nah, akhirnya saya ketularan. Nah, kalau kalau tadi itu kan kok suka sakit di sini gitu. Padahal kita nggak tahu kenapa. Nah, kalau yang sakit katakanlah seperti kalau COVID sih enggak lah ya kali ya. Sakit yang memang karena kita dapat sesuatu gitu. Apakah itu juga ada hubungannya dengan? Nggak bisa dijawab ya dan tidak. Tidak. Itu mesti dicek semuanya. Itu pertama saran saya tetap cek medis dulu, apa medisnya apa. Tapi kalau sudah medis, sudah selesai, sudah diobatin bolak-balik segala macam ya, dan itu ada second atau third opinion, mungkin kita nggak cuma ke satu dokter, sudah bolak-balik dikasih ini, tetap nggak bisa. Nah coba, karena itu minta bantuan terapis untuk masuk, untuk dibongkar gitu ya. Nah, barangkali ketemunya di situ karena saya ngalamin banyak sekali kawan-kawan yang masalahnya kasusnya selesai gara-gara terapinya ujuk-ujuk nyantol ke kehidupan lalu. Iya. Gitu. Jadi waktu sebenarnya tidak mau masuk khusus, tapi coba diterapi, coba dicek. Ternyata ketika diterapi langsung dia nyamber ke kehidupan lalu, di mana dia ada di dalam satu desa. Waktu itu desanya dikeroyok gitu ya, ada penyerbuan gitu. Kemudian dia dicengkerem, kemudian dia ketakutan sekali kan, dia dicengkerem, kemudian dia dipukul kepalanya gitu. Nah, kemudian dicek lagi, kamu sekarang di mana? Sekarang sudah ada di satu ladang yang enak, yang bagus, prairie gitu ya. Nah, oh, itu berarti sudah mati. Berarti, nah, ketakutan waktu diserbu itu, waktu dia, itu emosinya masih nyantol kan. Kepalanya sakit, bagian belakang ini, bagian otak kecil. Tapi ketika dia sudah tahu bahwa, oh, itu di situ, kemudian dirinya dia diarahkan oleh terapisnya, bahwa dirinya sekarang bersama kita, safe, gitu. Kemudian melihat bahwa itu adalah cuman masa lampau dia selesai sudah, dan itu dimaafkan dan sebagainya, selesai, rilis semua gitu. Sakitnya juga hilang, ikutan hilang lah, kan aneh ya, menurut saya aneh. Dan ini memang nyata gitu kan. Aneh tapi nyata ya Coach. Ya, nyata sekali. Saya ngalamin banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat saya yang cerita tentang ini ya. Tentang ini, kemudian kalau kita lihat di YouTube juga banyak sekali ya, anak-anak kecil yang bisa ingat bahwa dia dulu dibunuh sama siapa, kuburannya di mana, dia tahu gitu ya. Banyak hal, banyak sekali. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan, kalau memang tertarik ya kita bicara tentang reinkarnasi dan sebagainya. Kalau di SYP ada semua, jadi reinkarnasi, bicara apa tentang consciousness, tentang apa gitu. Di SYP. Kalau di SYP nah, kalau nanti memang join biangnya ya Coach, segala keanehan ya. Ya, keanehan tentang UFO, tentang apa segala macam, nanti kita bicara. Jadi supaya cakrawala kita terbuka gitu loh, bahwa oh ada ini ya, oh ada itu ya, bahwa ketika mind kita terekstraksi ya, bahwa kita pikiran kita yang tidak tahu jadi tahu, bahwa ini benar-benar seperti ini dan sebagainya, ada buktinya semua secara sains. Nanti kita nggak akan kembali lagi ke pemikiran kita yang lama, yang deso, yang ada luar sana gitu. Nah, nanti kalau mau join SYP bicara sama Bu Oki aja, karena Bu Oki juga bagian dari SYP. Iya, dan di sini kebetulan masih ada Pak Hari ya. Pak Hari juga boleh. Selain nanti bisa hubungi ya, Pak Hari catat nanti di kolom chat ya untuk bisa menghubungi. Nanti saya bantu juga. Nah, Coach Tio, ada satu pertanyaan terakhir ya, Coach. Dalam situasi sama-sama. Dalam situasi COVID yang memuncak ini dan menghadapi lingkungan dekat yang sakit keras atau yang meninggal,
bagaimana sikap self-awareness dan self-conscious kita. Juga bagaimana menghadapi tekanan stres. Terima kasih. Ya. Nah, stresnya karena apa? Dicari dulu sumbernya. Sumbernya cari dulu. Stresnya karena apa? Takut. Takut sama apa? Takut sama apa? Takut sama corona ini. Enggak menakutkan sebenarnya. Corona ini kan kayak flu biasa sebenarnya. Kayak flu kan memang virus flu gitu. Coronavirus itu kan virus flu gitu ya. Nggak usah takut. Yang penting kita siap. Kita menguatkan diri kita. Banyak makan ya. Kemudian banyak makan yang bergizi ya, sayuran, buah-buahan, hindari gula, hindari gorengan, ya, minum yang cukup, tidur yang. Ketika kita sudah membekali diri kita seperti itu, saya rasa nggak perlu takut. Virus ada obatnya? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada obatnya. Obatnya adalah antibodi. Nah ini lucu. Jadi ketika sebelum pandemi pun saya bisa kepikiran, virus ini pada lari kemana sih ya? Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa tiba-tiba hilang gitu? Dari mana sih ya? Saya periksa terus, saya belajar. Kemudian, oh iya, semua virus ditelan sama antibodi gitu. Berarti antibodi kita yang harus dikuatin. Jadi kita nggak perlu stres dong. Nah, prokes pemerintah sudah, semua negara juga prokes, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Ikutin, jaga jarak. Nah, ini kan kita ikutin semua prokes, nggak perlu takut. Nah, kalau kita stres malah melemahkan imunitas kita kan gitu ya. Nah, kalau di sekitar kita banyak yang meninggal, ya memang. Ya. Gimana Bu Oki? Ya, ini tadi sepertinya penekanan dari Pak Andi Karamoy ya, adalah menghadapi yang ada orang, kita mungkin nggak sakit, tapi orang-orang dekat kita tuh sakit keras, meninggal. Nah, gitu loh, Coach. Nah ini kalau sakit keras memang repot ya. Kalau memang meninggal, sekitar saya aja tanggal 29 Juni kemarin ada 3 atau 4 orang yang saya kenal, teman SMA, kemudian guru saya dan sebagainya meninggal. Hari ini, setiap hari sekarang orang-orang yang kita kenal sudah banyak yang meninggal. Nah gini, meninggal itu sudah satu kepastian. Meninggal itu sudah satu kepastian karena kita hidup. Nah, karena kita hidup ya ada meninggalnya tadi. As a body meninggal, tapi as a spirit dia tidak meninggal. Tenang aja. As a spirit dia tidak meninggal. So, Anda mau ngomong, ajak ngobrol masih bisa. Cuman Anda tidak bisa dua arah karena Anda tidak terbiasa gitu loh. Tapi kalau teman-teman di SJP bisa semua. Banyak yang bisa ngelihat ngobrol, bahkan mendoakan mereka, mengajak mereka doa bersama, kemudian menyeberangkan mereka yang tersesat di dalam alam antara juga ada, banyak sekali, gitu. Nah ini kan perlu aware lagi, ini perlu pembelajaran lagi, kan gitu ya. Nah jadi bahwa kita ngerti kalau oh iya, ini kayak alam juga memberi garis batas demarkasi gitu, bahwa kamu mau berubah nggak? Kamu nggak berubah atau kamu mau lewat aja, kamu mau pas aja dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau dia sudah desperate, menyerah, ketika kena kesenggol virus sedikit, dia langsung kabur duluan. Kok kabur duluan ya? Lu kok buru-buru ya? Padahal badannya kuat, kita sehat, lu kok buru-buru kabur? Nah, ini karena kayak desperate loh, benar-benar desperate. Saya melihat kasihan sekali. So, kemarin saya ke Bali, bayangkan Bali yang sangat bergantung pada turisme itu dihajar dari tahun kemarin, dari Maret tahun kemarin, udah 1,5 tahun seperti itu. Nah penghasilan mereka dari mana? Yang biasa sopir travel, nganter turis, kemudian yang biasa jadi tour guide, yang biasa penari kecak, gitu. Bayangin coba. Nah kondisi seperti ini apa nggak bikin orang desperate? Ya kan? Ketika desperate, ketika sudah putus asa, kesenggol sedikit, sudahlah, gue lari aja lah daripada hidup susah gini, ya kan gitu ya. Nah ini garis batas demarkasi. Lu berubah, lu upgrade consciousness. Lu mau hidup, berubah, consciousness-nya berubah. Nah ketika consciousness kita berubah, pandangan kita terhadap keseluruhan ini juga berubah. Kita akan jadi lebih mencintai bumi. Nah kondisi sekarang manusianya suffer, buminya seneng karena bumi kemarin dirusak, gitu kan? Dirusak sama manusia, nggak karu-karuan gitu. Nah kondisi ini kebalik, buminya seneng sekarang, manusianya yang susah.
Nah, memang kebanyakan kan sudah 7 sampai 8 miliar ini kan kebanyakan bumi nggak nampung, nggak cukup kuat gitu loh. Manusianya pada serakah juga ngambilin segala macam. Waduh ya sudah. Sementara dibikin beginilah supaya gue perlu waktu untuk memulihkan diri gitu kan. Bumi bicara begitu kan. Seperti itu. Nah, ini menurut saya itu seperti itu. Nah, stres ya enggak usah stres, makanya ya baca buku-buku yang baik, ikut Indonesia Belajar salah satunya ini kan upgrade gitu. Ikut SYP, upgrade consciousness-nya. Santai aja menyikapinya gitu. Menurut saya seperti itu. Kumpul sama orang-orang yang consciousness-nya, kesadarannya juga sudah lebih tinggi. Saya rasa gitu. Jadi ya banyak waktu juga sebenarnya untuk mau belajar di YouTube juga banyak sekali guru-guru yang bicaranya hebat-hebat kan. Asal mau belajar gitu. Nah, kalau kita cuma nanggepin berita ya stres. Berita selalu kan yang diomongin kan enggak bagus. Ini kayak begini, ini posisi mati sekian banyak, yang kena sekian banyak. Lah, semakin stres. Ya sudah, itu kan memang sudah kayak begitu, mau gimana. Lihat India sampai dibakar di jalanan. Lah, makin stres lagi. Matiin TV, nonton aja apa, nonton bola lah, sekarang lagi bola. Oh, semangat itu nonton bola, orang-orang di Eropa sekarang sudah tidak pakai masker semua loh. Saya kaget loh. Iya. Ya kan? Sudah nggak pakai masker, mereka di stadion sudah nonton desek-desekan. Lah, saya bilang hebat bener. Nah, mereka udah nganggap ya sudahlah gitu. Baik. Nah, oke. Gitu. Terima kasih Coach Tio. Semoga menjawab ya Pak Andi Karamoy. Ya. Teman-teman, ini waktunya sudah sayang ya, pendek ya, gitu ya. Kapan-kapan sudah lewat ya. Tapi kita sangat senang sekali nih Coach Tio, hari ini kita dapat sesuatu ya yang berguna dan kayaknya memang butuh waktu lagi lebih lama lagi, nanti suatu saat mudah-mudahan saya bisa mengundang Coach Tio lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita sudahi, saya ingin teman-teman untuk follow ya. Jadi Indonesia Belajar di sini ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada YouTube-nya, yaitu di indonesiabelajar.id, Instagramnya indonesiabelajar_belajar.id, dan YouTube-nya Indonesia Belajar. Serta jangan lupa juga follow saya Hidayanti Sudiro ya di Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, apa yang kita bicarakan pada hari ini biasanya selalu ya selang waktu 2-3 hari akan ada di YouTube Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu merasakan ya banyak manfaat dan ingin temannya untuk mendengarkan apa yang sudah dibicarakan pada hari ini, kita akan bisa tunggu YouTube-nya kira-kira 2-3 hari dari sekarang di Indonesia Belajar. Nah, kita akan sudahi Coach Tio ya, dan teman-teman semuanya. Tapi kita akan berfoto bersama dulu, akan dibantu oleh Mas Dio ya, Mas Dio atau Bu Endah hari ini. Dan saya persilahkan teman-teman yang ada di depan kamera untuk membuka kameranya. Di sini ada Pak Heruno, ada Bu Cecilia, ada Pak Philip, Ibu Rustina ya, wah cukup banyak nih malam ini yang membuka kameranya, kita akan foto bersama ya. Di sini ada, iya Pak Husin juga. Bisa siap, Mas Dio? Baik, oke, malam akan saya fotokan ya. Foto akan dilakukan sebanyak 2 kali. Foto pertama. Ayo 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Kita ulang foto pertama ya, Bu. Foto pertama 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto keduanya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Mas Dio. Nah, teman-teman, minggu depan saya ingin mengajari tentang self healing.
Ya, jadi kita akan ada sesi bagaimana menyembuhkan diri sendiri dengan energi Reiki dan akan diberikan gratis. Tetapi sebelumnya nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mempelajari atau untuk mengikuti YouTube-nya dulu, sehingga ketika minggu depan kita ketemu, kita hanya akan membahas segala poin-poin pentingnya dan apa yang mau ditanyakan, sembari garis-garis besarnya akan diulangi lagi. Ya, gunanya apa? Supaya pada setiap hari kita bisa melakukan self healing, ya, yang mana pada situasi saat ini tentu sangat bagus jika energi kita juga dibersihkan sehingga kita bisa sembuh. Dan nanti Bapak Ibu kita juga akan bisa mengikuti doa kesehatan untuk dunia yang akan diadakan setiap hari oleh Natural Way of Living. Nanti informasinya akan saya share di grup IB saya. Jika Bapak Ibu mau ikut grup IB Idayanti Sudiro, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Endah yang namanya ada di flyer acara pada hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih Coach Tio dan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Coach Tio. Terima kasih, Bu Oki. Oke, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.